dahulu Sumatera Barat ini melahirkan para generasi-generasi pejuang, saya bilang. Terbanyak. Di Indonesia kalau kita buka, dari Sabang sampai Merauke, Sumatera Barat paling banyak ini pahlawannya. Nah, dengan situasi seperti ini, apakah Sumbarnya masih bisa nanti melahirkan generasi pejuang? Nah, kurang lebih begitu Pak, saya sampaikan. Greget kita kan, gemes kita. Dulu ini Sumbarnya nggak main-main nih. Pejuang-pejuang hebat, dan paling banyak ini pahlawan nasional dari Sumbar paling banyak. Karena generasinya memang luar biasa. Kalau melihat peredaran narkoba sudah sekian luar biasa, ini apa? Kita pesimis jadinya. Generasi ini bagaimana nanti generasi yang keluar dari Sumatera Barat? Orang kalau main judi itu bukan menang, tapi kalah banyak. Apalagi ini narkoba judo. Ini yang bikin masalah ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk Kabupaten Solok 413.000 jiwa. Dengan jumlah kecamatan 14, Nagari 74 dan Jorong 413. Dengan demografi dan geografis wilayah yang begitu luas, tentu banyak menyisakan persoalan. Terutama persoalan-persoalan yang menyangkut dengan persoalan narkoba, persoalan tawuran, judi online, dan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. Kali ini kita ketemu di channel YouTube Tendangan Bebas Hafiz. Saya ketemu dengan Bapak Kapolres baru, Bapak Agung Prananjaya, SIK, yang memang saya lihat dari penampilan beliau sedikit humble dan menyatu dengan kondisi masyarakat maupun Forkompimda. Selamat datang di channel YouTube Tendang Bebas Hafiz, Pak Kapolres. Saya Hafiz, host Tendang Bebas. Saya ingin mengedukasi masyarakat melalui informasi-informasi yang Bapak sampaikan. Kita mulai mungkin dengan perkenalan, Pak. Silakan Pak ke masyarakat Kabupaten Solok. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Agung Prananjaya, pangkat saya AKBP. Saat ini saya diamanahkan sebagai Kapolres Solok yang baru, menggantikan pejabat sebelumnya. Kami lulusan Akademi Kepolisian tahun 2006. Penempatan pertama kami dulu di Papua, 4 tahun kami di sana kurang lebih berdinas. Setelah itu kami ditempatkan lagi setelah PTIK, ditempatkan lagi di Polda Maluku. Alhamdulillah mengikuti tes SPMen. Selesai, ditempatkan lagi di Polda Sumbar, dan alhamdulillah tanggal 13 Maret nggak salah itu 14 Ramadan TR turun dari Mabes, kami ditempatkan dengan jabatan tugas yang baru sebagai Kapolres Solok. Status kami K4, sudah menikah, istri 1, anak kami 4. Kurang lebih itu aja Pak, perkenalan singkat. Makasih Pak Kapolres. Ini segudang pengalaman yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian dari narasi awal yang kita sampaikan tadi, kompleksitas persoalan, jumlah penduduk yang cukup banyak, ukuran Kabupaten Solok, kita ingin bincang-bincang ringan dikit ini Pak. Kita mulai dengan narkoba, karena memang kalau kita artikan narkoba itu adalah narkotik dan obat-obatan. Mungkin perlu pencerahan jenis-jenisnya seperti apa kira-kira Pak? Oke, baik. Jadi narkoba ini kan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi memang dia ada sedikit perbedaan. Kalau narkoba ini kan kayak jenisnya itu seperti masuknya itu di putau, morfin, opium, itu masuk opium masuk itu narkotika. Dia efeknya itu perubahan kesadaran diri. Ada perubahan kesadaran diri, menurunnya tingkat kesadaran. Kalau psikotropika itu contohnya seperti ekstasi, sabu-sabu. Itu memang efeknya itu ke psikologis. Jadi kan kita sering melihat kalau orang pakai sabu dia lebih energik. Orang pakai ekstasi, kadang di tempat hiburan dugem dia lebih, kalau sudah dengar suara musik gerak-gerak dia. Itu memang lebih kepada psikologinya. Kalau zat adiktif lainnya, ini seperti alkohol, minuman yang bebas, karena ini pengaruh juga nih, mengakibatkan kecanduan. Nikotin pun masuk juga sebenarnya, zat adiktif, termasuk juga lem. Mungkin banyak kasus, nggak tahu kalau di Solok, saya baru cross check. Kalau di luar Solok kita sering melihat kan ada anak-anak lem itu Pak. Itu masuk itu zat adiktif lainnya. Kurang lebih inilah contoh-contohnya yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Jadi yang lagi tren kita lihat ini di media sosial, di media cetak maupun di media TV adalah sabu ini Pak. Benar-benar. Ini pengaruhnya sampai sejauh mana ke pemakai ini Pak? Jadi memang kalau sabu ini dia seperti ada psikologi itu yang mempengaruhi seperti
ada rasa semangat ya, dia tuh semangat, dia kayak ada energi, ada tenaga. Padahal ini sebenarnya tidak seperti itu harusnya. Nah, itu hanya halusinasinya dia saja. Kalau sudah pakai sabu, nah biasa kalau orang sudah pakai sabu itu dia bisa begadang tuh semalaman tuh. Karena ada efek dari zat adiktif ini tadi, zat sabu ini. Sehingga nanti dia membuat dia ini jadi semangat, dia lebih percaya diri, dia itu lebih lebih mau tampil. Ini kurang lebih yang sekarang lagi ya yang agak marak lah sabu ini. Memang ada yang mengatakan padahal itu salah juga, nggak bisa juga seperti itu. Wah, kalau kita habis nyabu nih jadi semangat nih. Kita kalau mau belajar malah kalau pakai sabu bisa melek mata semalaman. Tapi tidak seperti itu sebenarnya. Itu mungkin merasa saat itu aja. Tapi kalau orang sudah pakai narkoba, ada jangka panjangnya nanti luar biasa tuh kena. Baik secara mental maupun secara fisik. Nah, ini yang harus diketahui juga untuk para generasi muda yang terpapar dengan penyalahgunaan sabu. Nanti seperti itu, Pak. Ya, tentu persoalan ini tidak bisa kita sandarkan hanya kepada Polres, Pak. Benar-benar. Ada peranan orang tua, ada lingkungan di sana, kemudian ada keterlibatan pemerintah. Yang paling penting sekolah juga menjadi peranan ini. Betul. Nah, di ruang itu, kira-kira protapnya di Polres ini seperti apa, Pak? Oh, upaya kita, Pak. Upaya kita saat ini memang kita masih pakai upaya preemptif kita gunakan. Kalau untuk preemptif, kita sudah membuat tim. Saya sudah manggil Kasat Bimas. Ini sudah kita buat jadwalkan schedule. Nanti kita buat program penyuluhan edukasi di tingkat Polres maupun nanti di tingkat Polsek kita buat. Dan untuk penegakan hukum, alhamdulillah kita sudah ada target. Udah kurang lebih 1 minggu ini sudah ada 3 penangkapan. Nah, jadi kita secara preemptif kita buat. Preemptif ini kan pencegahan kita buat. Begitu juga pada saat saya program sekarang yang saya lakukan ini mengikuti program yang buat dari Polda, kita ada program GSB, Gerakan Subuh Keliling. Disitulah itu momen saya juga tuh. Sembari saya juga bersilaturahmi, sholat subuh, kenal dengan tatap muka dengan masyarakat, saya selingi dengan pesan-pesan Kamtibmas. Nah, di sini saya masukkan. Ada edukasinya. Bagaimana narkoba ini yang saat ini sudah kalau menurut data terakhir 1,29 juta warga Indonesia ini terpapar narkoba. Dan untuk Sumatera Barat ini telah menempati peringkat ke-6 dari 34 provinsi. Dan Solo ini termasuk peringkat menengah ke atas dia. Jadi ini memang betul peran kita bersama. Saya sampaikan bagaimana minimal kalau ada informasi terkait narkoba, mungkin ada peredaran atau mungkin ada kriminal yang menyangkut narkoba, jangan pernah sungkan menghubungi call center kita 110. Nah, ini kita call centernya 110 ya. 110. Ini menerima informasi berkaitan dengan kriminalitas ataupun gangguan masyarakat. Dan ini 24 jam nih update. Nah, ini saya sosialisasikan ini. Tadi mungkin Bapak dengar ada yang datang supervisi. Itu kurang lebih itulah terkait pelayanan kita itu. Makin banyak yang datang, makin banyak yang melapor, itu ada penilaian. Memang kadang kendalanya call center ini kadang ada yang main-main itu, Pak. Kayak hoa, dia hanya main iseng saja. Cuman saya udah sampaikan ke seluruh piket penerima, itu kita apapun itu kita tanggapi dulu. Semua informasi kita tampung dulu. Nah, mau itu benar atau salah kita tampung dulu. Kita kan ada tim intelijen, ada yang akan melaksanakan full bucket, pengumpulan keterangan, ini kan bisa kita berdayakan. Jadi tidak ada masalah. Mau nanti ini banyak yang main-main, mau ini informasinya benar atau salah, kita terima semua. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ada 4 kecamatan, Pak. Dari 14 kecamatan itu yang menjadi pusat peredaran narkoba. Kecamatan terbesar itu adalah Lembah Kumanti, Gunung Talang, Kota Baru, dan termasuk Lembang Jaya. Ini kan tentu perlu diantisipasi. Ada bahasa Pak Kapolres tadi mengatakan bahwa ini adalah bagian dari halusinasi. Benar. Kita lihat sabu ini bukan hanya menghantam kalangan tertentu, tapi sudah hampir semua kalangan. Dia tidak kenal, dia tidak peduli namanya pejabat, dia tidak peduli namanya atlet maupun segala macamnya. Nah, perlakuan spesifik terhadap 4 kecamatan ini, Pak. Terkait di potensi yang lebih menonjol maksudnya. Lebih menonjol ada di 4 kecamatan itu. Jadi khusus untuk yang 4 ini kita akan membuat untuk kegiatan preemptifnya kita akan lebih kita fokus maksimalkan. Jadi kita mulai dari yang
kan kita ngumpulkan data dulu nih semua. Mana yang paling tebal nih? Kita memang mulai dari yang kerusakannya, tingkatnya peredaran paling tinggi. Di situ kita mulai. Di situ. Jadi nanti ada perlakuan perbedaannya kegiatan kita di lapangan. Baik secara kegiatan preemptif, di situ misalnya di mana nih tempat ininya yang bisa kita, di situ mungkin apakah ada sekolah di situ, apakah ada tempat-tempat yang umum yang bisa kita nanti memberikan edukasi. Itu akan kita lebih pertebal. Begitu juga untuk kegiatan penegakan hukumnya. Itu menjadi fokus kita. Jadi di mana yang paling memang ramai peredarannya, di situ yang akan menjadi fokus awal kita. Aku ini perlakuannya seperti itu, Pak. Iya, benar itu Pak Kapolres. Karena memang sekali lagi kita ingin sampaikan ternyata ini bukan hanya menghantam 1-2 kelompok, tapi sudah hampir semua kelompok. Banyak kalangan maksudnya. Iya, banyak kalangan yang sudah disentuhnya. Terakhir itu kan kemarin ada salah satu pejabat yang di sini. Saya ingin mengapresiasi Pak, 2 kasat narkoba sebelumnya karena berhasil. Menurut pandangan kami itu berhasil, karena memang sekarang sudah agak sunyi, walaupun memang di ruang-ruang lain masih ada, tetapi kita berharap dan melihat semangat yang Bapak tularkan, ini mungkin bisa lebih lagi penanganan narkoba di Kabupaten Solok ini lebih maksimal lagi. Karena macam-macam caranya Pak, ada yang lewat sekolah, permen dan segala macamnya. Ini tentu ada perlu edukasi ke sekolah-sekolah dan segala macam. Ada programnya Pak? Ya, sudah kita schedule-kan, tinggal kita laksanakan saja. Dan salah satu greget saya ini Pak terkait narkoba ini. Jadi kemarin saya juga sudah, saya juga mau melibatkan narkoba ini betul-betul menjadi musuh kita bersama. Bukan hanya saya saja nih sebagai Kapolres. Musuhnya tokoh agama, musuhnya tokoh masyarakat, musuhnya seluruh masyarakat. Kemarin saya juga udah bincang-bincang dengan silaturahmi ke Ketua MUI, kebetulan di situ juga ada perwakilan dari masing-masing tokoh-tokoh agama datang waktu itu. Saya sampaikan, Pak Ketua MUI, saya bilang, ini kita dari kepolisian, kita mengedukasi ya mungkin terkait apa bahaya resikonya berdasarkan apa fakta seperti ini apa risiko untuk kesehatannya bagaimana, mungkin juga kita sampaikan aturan hukumnya terkait ini pelanggaran berdasarkan undang-undang. Tapi mungkin kalau Bapak Ketua MUI, para ulama mungkin bisa menyampaikan pelarangan ini berdasarkan dengan nilai-nilai keagamaan. Sehingga nanti ini saling nyerang ini dari polisi, kita sampaikan secara berdasarkan hukum. Kalau kamu narkoba ini loh hukumannya, pengedar begini, penjual seperti ini, kurir seperti ini ada loh, ini hukumannya, ini jerat pasal sekian hukuman sekian. Kita ibaratnya dengan bahasa seperti itu. Tapi kalau mungkin MUI nanti dia punya bahasa yang berdasarkan agama. Ini mungkin haram, ini haram menurut agama, seperti itu. Mungkin nanti bisa juga menyampaikan pada saat ada pengajian, ada kumpul, mungkin seperti itu Pak. Jadi memang kita betul-betul hajar betul nih, kita dari kepolisian, dari tokoh agama, nanti dari tokoh masyarakat juga, sehingga rame-rame nih kita keroyokan. Tadi saya sampaikan pada saat subuh keliling Pak, saya bilang sama setiap hari Jumat ini? Jumat pagi saya sampaikan, dahulu saya bilang, Sumatera Barat ini melahirkan para generasi-generasi pejuang, saya bilang. Terbanyak di Indonesia kalau kita buka. Dari Sabang sampai Merauke, Sumatera Barat paling banyak nih pahlawannya. Dengan situasi seperti ini, apakah Sumbarnya masih bisa nanti melahirkan generasi pejuang? Kurang lebih begitu Pak, saya sampaikan. Greget kita kan, gemes kita. Dulu ini Sumbarnya nggak main-main nih. Pejuang-pejuang hebat dan paling banyak ini pahlawan nasional dari Sumbar paling banyak. Karena generasinya memang luar biasa. Kalau melihat peredaran narkoba sudah sekian luar biasa, ini apa? Kita pesimis jadinya. Generasi ini bagaimana nanti generasi yang keluar dari Sumatera Barat? Kurang lebih itulah Pak kerisauan saya sampaikan. Nah, kemudian turunannya Pak. Ini pertanyaan terakhir soal narkoba. Turunan dari narkoba ini kan macam-macam Pak. Pelakunya bisa menjadi kejahatan baru, apakah itu perampokan, pencurian dan segala macamnya. Mungkin ada pesannya terhadap turunan narkoba itu sendiri Pak? Iya Pak ya. Jadi kan kalau saya pelajari dari literasi dan juga saya belajar dari melihat orang yang pernah lah terjerumus dalam perilaku narkoba ini. Yang mungkin awalnya kebanyakan tuh coba-coba memang. Awalnya itu memang coba-coba, jarang yang memang nantang, saya ini harus, nggak ada. Rata-rata tuh memang kebanyakan itu memang coba-coba. Dia awalnya coba-coba, penasaran dia coba. Padahal kan jangan pernah coba-coba sama narkoba, nggak boleh dicoba.
Walaupun kita penasaran, nggak ada kata coba-coba, nggak ada. Kebanyakan awalnya coba-coba ketagihan. Kalau udah ketagihan, kecanduan. Kalau udah kecanduan, logika itu nggak lurus lagi tuh. Logika nggak main. Nah, kita tahu kan turunannya pasti jadi pembohong. Jadi itu yang paling utama saya lihat. Bohong tuh dia. Bohongnya luar biasa tuh. Saya ada pengalaman lah. Ngeles gitu. Pengalaman di dalam keluarga saya sendiri. Ini pengalaman saya. Luar biasa bohongnya, luar biasa ngelesnya. Udah nggak normal lagi. Udah kalau anak sekolah udah nggak mikir sekolahnya lagi tuh, nggak mikir lagi dia. Kalau dia sudah berkeluarga, kadang udah nggak mikir lagi tuh keluarganya. Ini turunannya banyak sekali. Dia jadi pembohong, dia jadi penipu, ya bisa jadi pencuri juga, bisa jadi perampok juga untuk mendapatkan uang untuk bisa menggunakan narkoba. Ini kurang lebihnya Pak. Dan memang akal sehat hilang tuh betul. Kalau sudah kena narkoba itu, akal sehatnya itu memang banyak sekali kurangnya Pak. Jadi memang betul-betul ini menjadi perhatian kita semua Pak ya. Bagaimana kita bisa mengedukasi adik-adik kita, generasi kita, ataupun mungkin memang yang sudah terpapar narkoba ya. Dan kita jangan pernah menyerah untuk ini. Kalau kita melihat aduh kayaknya udah kena tuh, enggak. Semua tetap ada harapan ya. Dengan usaha kita, dengan semangat kebersamaan, tetap ada jalan, tetap ada hasil yang maksimal. Seperti itu Pak. Semangat yang disampaikan oleh Pak Kapolres ini, saya berharap ini tertular ke seluruh pemangku kepentingan, mau itu pemangku kepentingan agama, sosial kemasyarakatan, pemerintah daerah, sekolah dan segala macam. Semangat itu mesti menjadi virus untuk bersama-sama kita berantas narkoba ini. Kita geser sedikit pembicaraan ini Pak. Saya jadi menjadi semakin semangat ini Pak, karena ini Pak Kapolres ini luar biasa semangatnya ini. Kita geser pembicaraan kita terkait dengan judi online. Judi online ini ternyata sudah banyak di Kabupaten Solok. Kemarin yang viral itu ada orang yang dari kampung saya ternyata lagi ditangkap. Ini kalau kita lihat bisa menyebabkan rumah terjual, perceraian dan segala macam turunan akibat dari judi online. Ini butuh apa ini Pak? Butuh pencerahan ini Pak ke masyarakat Pak. Jadi memang judol ini Pak, ya semua kalangan sekarang ya. Semua kalangan. Baik dari TNI Polri, PNS, swasta, masyarakat, anak muda, tua, ini sudah kayak kena semua Pak. Iya, kena semua. Kita tahu mungkin kan berapa bulan yang lalu tuh tegas itu Pak Presiden Prabowo. Judol ini mau dia aparat TNI Polri, ASN, semua yang tegas beliau. Ya ini memang dinamika terkait judi online ini kan sekarang gimana ya? Ini sangat cepat sekali menyebarnya. Ya kita tahu memang yang namanya judi online ini kan mudah, simpel dan udah kita pegang semua ini barang ini. Iya kan? Ibaratnya asal mau aja jadi barang ini. Iya kan? Karena medianya kan sangat mudah diakses. Kita lihat sekarang ini, semua kita nggak ada yang nggak punya smartphone. Anak-anak kecil aja di rumah pun pegang smartphone. Mudahnya sekali nih. Sehingga judol ini mudah sekali orang mau main judi. Kadang-kadang yang nggak ada niat saja Pak, kita nonton game, nongol tuh iklan judol itu. Ya kan? Gampang, tinggal dia buat akun, ya kan? Setelah dia buat akun, dia verifikasi, isi data, username. Setelah itu dia buka akunnya, kasih deposit, udah dia pilih taruhannya. Mau judi bola, slot, poker. Kalau dia menang, dia tarik duitnya. Simpel sekali, ya kan? Luar biasa ini memang. Makanya fenomena ini, ya ibaratnya menularnya mungkin lebih mudah. Kalau analisa saya lebih mudah dari narkoba. Kalau narkoba mungkin butuh perjuangan itu. Orang dapat sabu, ada rasa takut-takutnya dulu. Bahaya nggak ini kan? Transaksinya, nyarinya. Kalau judul ini enggak. Dia ada smartphone, ada data. Kalau nggak ada data juga, kalau dia ke tempat wifi ada, ya dia punya niat, dia ada salju, jadi nih. Nah, sehingga memang ini juga menjadi perhatian semua Pak. Ini buat kita semua ini judul ini. Nah, cuman memang kita lebih kepada edukasi Pak ya, terkait penanganan judi online. Kalau dari kita, dari pemerintah maupun Polri untuk pemberantasan, memang kita lebih kepada pemilik situs. Pemilik situs. Setelah itu yang mempromosikan, itu yang masih menjadi target utamanya. Nah, karena kalau pengguna ini kan sudah mungkin luar biasa lah banyaknya Pak terkait judul ini. Tapi ya tetap Pak ya, ini menjadi musuh kita bersama juga ya, judul ini.
Kita dari kepolisian juga memang saya untuk Polres belum kita buat ininya schedule terkait penyuluhannya. Karena memang target saya yang pertama ini narkoba dulu. Tapi nanti akan kita buat, menyusul nih nanti judol ini. Langsung saja mungkin disampaikan antisipasinya Pak, gambaran umumnya Pak, antisipasi terhadap judol ini Pak. Ya, yang pertama ya senjata kita ya edukasi nih Pak. Edukasi ya. Edukasi mesti, baik ke sekolah-sekolah maupun nanti ke tokoh masyarakat. Karena peran orang tua juga pengaruh. Iya. Orang tua di rumah ya mereka pegang smartphone, ya punya peran pengawasan orang tua tuh perlu juga itu, ya kan. Nah, dan pemahaman juga kepada adik-adik kita ini, ya kan. Kalau untuk anak-anak sekolah ya mungkin nggak terlalu kita repot ya, anak sekolah kan mungkin belum ada saldo berlebih Pak ya. Iya, bisa kita batasi di rumah. Masih kita batasi. Oke, gampang nggak usah kasih uang, nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman yang tua-tua ini yang bocah juga yang ngajar. Dan memang banyak yang tua Pak. Iya, banyak yang udah punya keluarga main judol itu. Banyak sekali itu. Kalau udah kena kecanduan. Kena semua tuh, baik secara pribadi maupun secara lingkungan. Lu kena semua efeknya. Apalagi keluarga nih ya Pak. Semuanya. Yang pertama, dia udah keuangan dia udah nggak karu-karuan tuh kalau dia udah kenal sini sama judi online. Rata-rata orang main judi kan Pak, banyak kalahnya daripada menangnya. Ini pengalaman saya lihat orang yang main. Jarang saya lihat dia sukses gara-gara nggak ada. Saya belum melihat tuh. Mungkin walaupun ada, sedikit aja tuh persentasenya. Padahal kalau kita tahu sejarahnya ini justru permainan untuk menghabiskan duit bagi orang kaya. Bagi orang kaya, betul. Iya. Waktu saya di lantas, Pak, ini pengalaman saya ngomong, kamu tuh nggak akan jadi kaya. Yang kaya itu bandar, saya bilang. Iya, bandar kaya. Kalau bandar itu menang kalah kalian, dia pemenang. Tapi kalau kita ini enggak, saya bilang. Kalaupun menang itu nggak barokah itu duit. Jadi udah tetap kalah saja ujungnya. Jadi memang yang menjadi perhatian ini orang yang sudah berkeluarga, ada pekerjaan tetap, punya anak istri, kena judol ini sebenarnya. Yang menjadi apa ya? Miris lah kita. Yang menjadi musuh lah ibaratnya, perhatian untuk kita. Kalau anak sekolah kan dia nggak pegang saldo kan, rata-rata kalau judol itu kan buat dulu akun, setelah itu dia isi datanya, email, dia defisit awal tuh biasanya. Nah, biasa tuh 500 sampai 1 juta tuh. Kalau anak-anak sekolah ya mungkin nggak ada dia uang sebesar itu kan. Baru dia pilih permainan, kalau dia menang dia ambil saldonya sesuai dengan apa tuh nanti tuh, apakah itu poin ataukah memang dalam bentuk saldo uang gitu, nilai uang. Nah, tapi kalau yang sudah berkeluarga ini yang kita khawatir, dia punya anak istri, mungkin dia pegawai atau mungkin dia swasta, dia gunakan uangnya ini untuk main judol. Akhirnya selesai. Pasti kantongnya sudah mulai ini habis uangnya, nggak terkendali. Di satu sisi nanti itu cekcok di rumah, itu otomatis tuh. Kan nanti istri tanya, "Mana kok kamu kerja sekian nggak ada?" Itu sudah otomatis. Banyak kejadian, dan ada juga sampai yang bunuh diri nih. Kita lihat ada di berita ya. Gara-gara banyaknya utang dia Pak, bunuh diri dia. Mungkin dia ngerasa hidup ini nggak ada nilainya lagi. Karena di mana-mana orang nagih, udah judol, nanti turunannya dia ini pinjol dia. Pinjol dia. Nah, ini yang paling bahaya juga ini Pak. Itu turunan judol tuh, udah judol pinjol dia. Bisa aplikasi itu satu orang pinjol itu bisa 5 atau 6. Iya benar sekali. Ditarik terus, yang ini memeras yang ini korban, kemudian korban karena ketakutan, tambah lagi aplikasinya. Nggak taunya udah puluhan juta sampai ratusan juta ya Pak ya. Stres, bisa sampai bunuh diri, depresi, kena mental, macam-macam Pak. Rumah tangga berantakan, ya kan. Anak-anak kena mental, lihat orang tuanya berantem gara-gara nggak ada duit kan, anak-anak lihat trauma, kena mental anaknya. Ya luar biasa lah Pak, kalah banyak kalau saya lihat orang kalau main judi itu bukan menang tapi kalah banyak. Apalagi ini narkoba judol ini yang bikin masalah ini Pak. Narkoba judol jalan keluarnya pinjol pinjolnya. Nah, terima kasih Pak Kapolres. Saya kira ini percakapan yang cukup menarik. Saya dari tadi pandang-pandang ini Pak Kapolres ini mirip-mirip bintang film yang balapan gitu, itu siapa namanya? Oh ini ya,
Gisel ya? Ya? Iya. Banyak yang ngomong, Pak. Bapak sudah yang orang ke-10 kayaknya. Saya dari tadi perhatikan gini. Nah, ini terakhir ini Pak, pesannya untuk masyarakat Pak, termasuk untuk tokoh-tokoh yang mungkin merasa bertanggung jawab terhadap persoalan kita di Kabupaten Solok ini Pak. Silakan Pak. Iya, kepada masyarakat Solok, kepada pemangku pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pesan saya terkait narkoba Pak ya, yang pertama, narkoba ini musuh kita bersama dan harus kita perangi ya. Kita ingat terdahulu generasi Sumatera Barat ini telah berjuang dan kita jangan pernah pesimis saat ini ya. Walaupun kita lihat peredaran narkoba sudah ya lumayan lah, luar biasa. Kita tetap punya cita-cita, komitmen, kita perangi narkoba bersama ya. Kita saling merangkul, saling memberikan informasi ya. Jangan pernah sungkan dengan pihak kepolisian. Call center 110 ini 24 jam ya. Silakan hubungi apabila ada informasi ya yang berkaitan dengan kriminalitas, dengan narkoba. Jangan pernah merasa ini bukan urusan saya ini, jangan. Ini betul-betul musuh bersama. Musuh kepolisian, musuh kita bersama. Demikian Pak mungkin untuk baik, demikian Tendangan Bebas Hafiz dalam channel YouTube-nya, dan kita berharap bahwa virus semangat ini mesti tertular ke pemerintah, mesti tertular ke sekolah, mesti tertular ke pemuda, lingkungan dan segala macamnya. Jangan pernah bebankan persoalan ini hanya pada satu institusi saja. Kami berharap bahwa ini adalah bagian dari upaya kita mendukung slogan Polri yang presisi. Saya Hafni Hafiz, host Tenang Bebas. Kami yang berdiskusi, Anda yang menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.